Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai pengertian pertidaksamaan linear satu variabel. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Pengertian pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, jika sebelumnya sudah kita bahas apa itu ketidaksamaan, lambang ketidaksamaan, dan sifat-sifat yang berlaku pada ketidaksamaan, nah kali ini akan kita bahas materi yang ketiga, yaitu pengertian pertidaksamaan linear satu variabel. Perhatikan kalimat-kalimat terbuka berikut ini. Untuk yang A, X ditambah 5 sama dengan 9. Untuk yang B, M ditambah 2N kurang dari 3. Untuk yang C, X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 1 sama dengan 9. Untuk yang D, 2P ditambah 1 kurang dari atau sama dengan 4. Untuk yang E, Y pangkat 2 lebih dari 16. Untuk yang F, 2X dikurang Y sama dengan 9. Untuk yang G, 2P per 3 ditambah Q kurang dari sama dengan 4. Dan yang H, 5N dikurang 1 kurang dari atau sama dengan 4N ditambah 5. Nah, di antara kedelapan kalimat terbuka ini, yang mempunyai hubungan ketidaksamaan adalah kalimat terbuka bagian yang B, di mana tanda hubungnya adalah kurang dari. Kemudian bagian yang D dengan tanda hubung kurang dari atau sama dengan. Berikutnya yang E dengan tanda hubung lebih dari. Selanjutnya bagian yang G dengan tanda hubung kurang dari atau sama dengan. Dan bagian yang H dengan tanda hubung kurang dari atau sama dengan. Nah, selanjutnya, di antara 5 kalimat terbuka ini, yang mempunyai satu variabel adalah kalimat terbuka bagian yang D, dengan variabelnya adalah P. Kemudian bagian yang E dengan variabelnya adalah Y, dan bagian yang H dengan variabelnya adalah N. Nah, untuk bagian yang B ini mempunyai dua variabel, yaitu M dan N. Sedangkan untuk bagian yang G mempunyai dua variabel, yaitu P dan Q. Berikutnya, di antara ketiga kalimat terbuka ini, yang mempunyai variabel dengan pangkat tertinggi 1 adalah kalimat terbuka bagian yang D dan H. Sementara untuk kalimat terbuka bagian yang E itu mempunyai variabel Y dengan pangkat tertinggi 2. Sehingga kalimat terbuka yang menggunakan tanda hubung ketidaksamaan dan mempunyai satu variabel dengan pangkat tertinggi 1 adalah kalimat terbuka bagian yang D, yaitu 2P ditambah 1 kurang dari atau sama dengan 4, dan bagian yang H, yaitu 5N dikurang 1 kurang dari atau sama dengan 4N ditambah 5. Nah, kalimat terbuka yang menggunakan tanda hubung kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan, disebut dengan pertidaksamaan. Selanjutnya, pertidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel itu disebut dengan pertidaksamaan satu variabel. Nah, jika variabelnya itu berpangkat 1, maka disebut dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang mempunyai hubungan kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan, dan sebuah variabel berpangkat 1. Nah, pertidaksamaan linear satu variabel itu dapat dinyatakan ke dalam bentuk umum, yaitu sebagai berikut.
AX ditambah B kurang dari 0, AX ditambah B lebih dari 0, AX ditambah B kurang dari atau sama dengan 0, dan AX ditambah B lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di mana X itu disebut dengan variabel, kemudian A itu disebut dengan koefisien, dan B disebut dengan konstanta. Nah, di mana nilai A di sini tidak boleh sama dengan 0. Nah, selanjutnya, pertidaksamaan linear satu variabel itu dapat dituliskan dalam berbagai bentuk dan variabel. Nah, berikut ini ada beberapa bentuk pertidaksamaan linear satu variabel dalam bentuk variabel X. Yang pertama, yang A, 4X dikurang 3 kurang dari 0. Kemudian yang B, 5X ditambah 1 lebih dari 7. Kemudian yang C, 1/2X dikurang 3 lebih dari atau sama dengan 2/3X, dan yang D, 2/5X dikurang 1 lebih dari atau sama dengan X/2 ditambah 5. Nah, bentuk-bentuk pertidaksamaan linear satu variabel ini berbeda-beda, tetapi mempunyai sebuah variabel berpangkat 1, yaitu X. Nah, pertidaksamaan linear satu variabel juga dapat dituliskan atau disajikan dalam berbagai variabel. Di antaranya adalah sebagai berikut. Untuk yang A, 2 dikali Y ditambah 3 ditambah 5Y lebih dari atau sama dengan 7 dikurang Y dikurang 1. Nah, di mana variabelnya di sini adalah Y. Berikutnya untuk yang B, P dikurang 1/3 ditambah 1 kurang dari P ditambah 2/5. Nah, di mana variabelnya di sini adalah P. Nah, selanjutnya bagian yang C, N dikurang 3 dikali N ditambah 1 lebih dari N. Nah, di mana variabelnya adalah N. Terakhir yang D, M dikurang 1 per M ditambah 1 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, di mana variabelnya adalah M. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai pertidaksamaan linear satu variabel ini, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Dari bentuk-bentuk berikut, manakah yang merupakan pertidaksamaan linear satu variabel? Untuk yang A, 4X ditambah 5 lebih dari 9. Yang B, 3 dikali X ditambah 2 lebih dari atau sama dengan 9. Yang C, X pangkat 2 lebih dari atau sama dengan 25. Yang D, X dikali X ditambah 1 kurang dari 0. Dan yang E, M ditambah 2 dikali M ditambah 1 lebih dari 7. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A yaitu 4X ditambah 5 lebih dari 9. Nah, bentuk ini merupakan kalimat terbuka dengan tanda hubung lebih dari, di mana variabel dari kalimat terbuka ini adalah variabel X, dengan pangkat dari variabel X-nya adalah 1. Nah, karena kalimat terbuka ini mempunyai tanda hubung lebih dari dengan satu variabel berpangkat 1, maka kalimat terbuka ini merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Berikutnya bagian yang B, yaitu 3 dikali X ditambah 2 lebih dari atau sama dengan 9. Nah, untuk ruas kiri ini akan kita uraikan terlebih dahulu menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu 3 dikali dengan X, itu hasilnya adalah 3X. Kemudian 3 dikali positif 2, hasilnya adalah positif 9. Selanjutnya, lebih dari atau sama dengan 9. Sehingga didapat kalimat terbuka 3X ditambah 6 lebih dari atau sama dengan 9.
Nah, karena kalimat terbuka ini menggunakan tanda hubung lebih dari atau sama dengan, di mana terdapat variabel X dengan pangkat tertinggi adalah 1, maka kalimat terbuka ini merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Berikutnya bagian yang C, yaitu X pangkat 2 lebih dari atau sama dengan 25. Nah, kalimat terbuka ini menggunakan tanda hubung lebih dari atau sama dengan, di mana pada kalimat terbuka ini terdapat satu variabel, yaitu variabel X dengan pangkat tertingginya adalah 2. Nah, karena variabelnya berpangkat 2, maka kalimat terbuka ini bukan pertidaksamaan linear satu variabel. Selanjutnya bagian yang D, yaitu X dikali X ditambah 1 kurang dari 0. Nah, pertama-tama kita uraikan terlebih dahulu ruas kirinya menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu kita kalikan X dengan X. Hasilnya adalah X pangkat 2. Kemudian kita kalikan X dengan positif 1. Hasilnya adalah positif X. Selanjutnya kurang dari 0. Sehingga didapat kalimat terbuka X pangkat 2 ditambah X kurang dari 0. Nah, kalimat terbuka ini mempunyai tanda hubung kurang dari, di mana pada kalimat terbuka ini terdapat satu variabel, yaitu variabel X, dengan pangkat tertinggi dari variabel X-nya adalah 2. Nah, karena kalimat terbuka ini mempunyai satu variabel dengan pangkat tertinggi adalah 2, maka kalimat terbuka ini bukan pertidaksamaan linear satu variabel. Terakhir bagian yang E, yaitu M ditambah 2 dikali M ditambah 1 lebih dari 7. Pertama-tama kita uraikan kembali ruas kirinya menggunakan sifat distributif, yaitu kita kalikan M dengan M. Hasilnya adalah M pangkat 2. Kemudian kita kalikan M dengan positif 1. Hasilnya adalah positif M. Selanjutnya kita kalikan positif 2 dengan M. Hasilnya adalah positif 2M. Terakhir, kita kalikan positif 2 dengan positif 1. Hasilnya adalah positif 2. Kemudian lebih dari 7. Nah, berikutnya M pangkat 2. Nah, hasil dari M ditambah 2M adalah positif 3M. Kemudian ditambah 2 lebih dari 7. Sehingga didapat kalimat terbuka M pangkat 2 ditambah 3M ditambah 2 lebih dari 7. Nah, kalimat terbuka ini menggunakan tanda hubung lebih dari. Kemudian, variabel dari kalimat terbuka ini adalah M, di mana pangkat tertinggi dari variabel M ini adalah 2. Nah, karena pangkat tertinggi dari variabel M-nya adalah 2, maka kalimat terbuka ini bukan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai pengertian dari pertidaksamaan linear satu variabel. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.